Pemirsa, operasi razia penyakit masyarakat di Kalijodo ditemukan berbagai barang bukti minuman keras dan senjata tajam. Beberapa orang yang diduga pemilik kafe diperiksa polisi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Marshalina Gita langsung dari kawasan Kalijodo, Jakarta. Gita, apa kelanjutan temuan dari senjata tajam dan minuman keras saat razia tadi? Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Muhammad Iqbal menyatakan dari ratusan senjata tajam yang berhasil ditemukan dan juga disita oleh pihak kepolisian dalam operasi penyakit masyarakat, kali ini diindikasikan bahwa senjata tajam ini digunakan untuk hal-hal yang berbau kriminalitas, sehingga dari pihak kepolisian ini masih akan kembali menyelidiki lebih lanjut lagi terkait dengan temuan senjata tajam. Nah, untuk temuan-temuan yang berhasil disita oleh pihak kepolisian dalam operasi penyakit masyarakat hari ini, ada 33 senjata tajam yang berhasil disita, ada 1 senapan angin, 436 anak panah yang diduga beracun, kemudian ada celurit, ada busur, dan ada senjata tajam lainnya. Bahkan tidak hanya senjata tajam saja yang berhasil disita oleh pihak kepolisian, namun juga ada 9.000 lebih botol minuman keras dan 166 pack alat kontrasepsi. Tidak hanya itu, polisi pun juga mengamankan 9 pemilik kafe dan ada 3 orang yang positif ini menggunakan narkoba, sehingga ini juga diamankan oleh pihak kepolisian. Ada 2 orang yang menyimpan senjata tajam dan 3 pekerja seks komersial. Dari kasus ini, maka polisi akan terus mengembangkan lebih lanjut lagi dan menggali informasi dari 9 pemilik kafe dan juga beberapa orang lainnya yang saat ini diamankan oleh pihak kepolisian, khususnya dari Polda Metro Jaya. Dan menurut Muhammad Iqbal, operasi penyakit masyarakat ini mengincar preman, kemudian juga narkotika, senjata tajam ini yang menjadi sasaran utama, dan hal ini dilakukan agar masyarakat yang berada khususnya di wilayah Kalijodo ini tidak terpengaruh oleh senjata tajam yang tadi berhasil ditemukan. Bahkan ia juga menyatakan bahwa dalam operasi penyakit masyarakat ini bukanlah untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan rasa aman, dan ini merupakan operasi penyakit masyarakat yang sudah dilakukan berkali-kali, tidak hanya di kawasan Kalijodo saja, namun juga di kawasan Jakarta lainnya. Dan menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian menyatakan bahwa untuk penggunaan atau dengan adanya ribuan pasukan tim gabungan yang dikerahkan hari ini dikarenakan bahwa di wilayah Kalijodo ini masih memiliki potensi kerawanan yang cukup tinggi. Dan berikut kita dengarkan sama-sama pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya. Juga kami mengamankan 9 orang pemilik kafe, 3 orang positif menggunakan narkoba, diduga narkoba, 2 orang menyimpan sajam, 3 orang PSK. Tentunya tidak berhenti di sini saja, semua yang kami amankan, baik itu barang-barang tadi maupun beberapa orang yang diamankan akan kami kembangkan. Prinsipnya akan kami lidik sampai ke ujung. Apabila terbukti melanggar aturan pidana atau hukum, kami akan proses hukum siapapun di belakangnya, siapapun orangnya. Itu prinsip, karena kami tidak ingin. Sampai saat ini kawasan Kalijodo masih dijaga oleh ratusan aparat keamanan, baik itu dari pihak kepolisian, Polres, Polsek, bahkan juga Satpol PP. Ini masih terus menjaga di sekitar kawasan Kalijodo. Dan tadi berdasarkan juga pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, kawasan Kalijodo ini masih akan terus dijaga hingga dipastikan bahwa kawasan Kalijodo ini steril. Bahkan setelah dilakukannya operasi penyakit masyarakat, bahkan juga setelah adanya surat pemberitahuan peringatan pertama yang diberikan kepada warga Kalijodo, saat ini kafe-kafe sudah ditutup semuanya. Bahkan tadi juga ada beberapa pemilik kafe dan juga karyawan ini kembali mengosongkan bangunan, khususnya kafe-kafe. Ini barang-barangnya semua sudah diangkut dan kondisinya pun saat ini semuanya sudah tutup dan cenderung lebih steril dan tidak ada aktivitas lagi. Demikian, Zilvia. Marshalina kita melaporkan Jawa Tengah. Tim Detasemen 88 Anti Teror Polri menangkap 5 orang terduga teroris di 2 lokasi berbeda di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sedangkan Polres Temanggung dan Densus Polda Jawa Tengah menangkap 40 orang terduga teroris yang melakukan latihan ala militer di lereng Gunung Sumbing. Tim Detasemen 88 Anti Teror berhasil menangkap 5 terduga teroris di 2 lokasi berbeda di Kabupaten Malang, Jawa Timur.
4 orang terduga teroris ditangkap dalam sebuah mobil niaga, sementara seorang terduga lainnya ditangkap di kawasan Kecamatan Dau. Keempat terduga teroris yang ditangkap dalam sebuah mobil niaga sebelumnya telah diintai oleh tim Densus 88. Tim menghentikan para terduga saat dalam perjalanan menuju tempat berkumpul di kawasan Ngijo. Kondisinya travel tadi di tengah jalan, jadi cepat membuat kemacetan sebentar. Ada berapa orang yang kira-kira diamankan? Nggak kelihatan karena kondisi kacanya ditutup dan sempat ada orang teriak-teriak juga di dalam mobil yang Avanza tadi. Meski membenarkan adanya penangkapan tersebut, polisi belum memberikan rincian terkait jumlah dan identitas para terduga teroris. Tidak yang menjelaskan detail dari Mabes. Barnya teroris. Anak buah Santoso. Oh, enggak tahu. Berapa orang? 6. Enggak tahu, belum. Detail saya belum. 5. Belum tahu. Nama. Tim gabungan Polres Temanggung dan Densus Polda Jateng langsung menggerebek sebuah rumah di Desa Gandurejo, Kecamatan Bulu. Rumah milik warga bernama Suparlan diduga dijadikan tempat pelatihan 40 orang terduga teroris. Berdasarkan informasi warga setempat, para terduga teroris ini kerap naik ke Bukit Sekandang lereng Gunung Sindoro untuk melakukan pelatihan ala militer. Namun, para terduga berdalih melakukan latihan SAR. Pelatihan seperti teroris itu. Nek Ahmad itu fungsinya sebagai apa Pak yang diamankan ini? Dia cuma mengawasi kalau ada gerak-gerik, ada intel, ada orang yang mencurigakan. Kalau dari desa Jaman yang diamankan berapa orang? Satu Ahmad itu? Iya. Kalau yang 50 sudah bergerak ke Sumbing? Yang lain belum turun, masih di Sumbing. Karena dianggap meresahkan warga, ke-40 terduga teroris langsung diamankan dan dimintai keterangan ke Mapolres Temanggung. Para terduga berasal dari Sukorejo, Semarang, Solo, dan Temanggung. Polisi juga mengamankan 5 senjata angin, bendera, golok, rompi, dan buku jihad. Tim Liputan, Metro TV. Hingga kini puluhan warga yang diamankan di Temanggung, Jawa Tengah masih diperiksa oleh tim Densus 88 dan Kepolisian Resor Temanggung terkait dugaan tindak terorisme. Puluhan warga yang sebagian besar berasal dari Solo, Semarang, Sukorejo, dan Temanggung ini ditangkap usai melakukan latihan ala militer di lereng Gunung Sumbing. Tim Densus 88 Polda Jawa Tengah menggeledah sebuah rumah yang diduga menjadi markas kelompok ini. Tim Densus mendapatkan sejumlah barang bukti seperti senapan, senjata tajam, dan beberapa buku ajaran jihad. Seorang anggota kelompok yang diamankan membantah pelatihan yang dilakukan untuk aksi terorisme. Mereka berdalih latihan ala militer di lereng gunung hanya pelatihan untuk tanggap bencana alam. Hingga saat ini polisi belum memberikan keterangan resmi terkait penangkapan puluhan warga ini. Kepolisian Resor Malang, Jawa Timur masih menjaga sejumlah kawasan yang diyakini menjadi tempat berkumpulnya 4 orang terduga teroris yang ditangkap Jumat malam. Petugas melarang awak media untuk masuk ke kawasan perumahan tersebut. Rekan Herma Darmayanti akan melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Herma, bagaimana penjagaan kawasan yang diyakini sebagai tempat berkumpulnya para terduga teroris? Sylvia, memang pengamanan terus diperketat bahkan bukan hanya oleh petugas keamanan dari perumahan setempat, tepatnya di perumahan Gria Permata Alam serta perumahan Green Hill yang termasuk salah satu kawasan perumahan elit di Kabupaten Malang ini. Tim Densus 88 juga memperketat penjagaan. Bahkan memang awak media dilarang melakukan pemberitaan atau aktivitas di kawasan perumahan elit tersebut. Dan diduga memang AR salah satu dari 4 terduga teroris yang Jumat malam ditangkap oleh tim Densus 88 ini bertempat tinggal di kawasan perumahan Gria Permata Alam Ngijo sejak 7 tahun silam. Memang diduga sudah ada aktivitas kelompok tertentu di perumahan tersebut, tepatnya di rumah milik AR, dan selama seminggu sekali memang aktivitas itu terjadi, bahkan bukan hanya warga Kabupaten Malang saja, namun warga dari luar daerah pun berdatangan secara berkala, tepatnya seminggu sekali untuk berkumpul dan kemudian berbincang di kawasan rumah AR tersebut. Dan memang AR diketahui sebelumnya adalah berstatus sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. Namun sekitar 1 tahun silam warga mengetahui bahwa AR sudah tidak menjadi pegawai negeri sipil, namun diduga bergabung dengan kelompok tertentu dan meninggalkan pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil, kemudian berjualan gado-gado di kawasan rumahnya. Kemudian AR pun berubah menjadi lebih tertutup dengan warga sekitar. Sylvia. Herma, sebelumnya tim Densus telah menangkap terduga teroris. Bagaimana kronologinya?
Ya memang Jumat malam ada penangkapan 4 terduga teroris di kawasan Karangploso, Kabupaten Malang. Prosesnya memang Densus 88 memberhentikan sebuah mobil niaga yang berisi 4 orang terduga teroris. Salah satunya adalah AR yang saat itu memang ditemukan dengan identitas sebagai pegawai negeri sipil, namun saat ini sudah diketahui tidak lagi menjadi pegawai negeri sipil, dan 4 orang tersebut perjalanan dari Kota Batu menuju ke Karangploso, Malang. Dan kemudian mereka berencana akan melakukan pertemuan, diduga berencana akan melakukan pertemuan di rumah AR di kawasan perumahan elit yang berada di Karangploso, Kabupaten Malang. Kembali ke studio Zilvia, demikian. Herma, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, dalam 2 pekan terakhir, jajaran Kepolisian Resor Kota Medan, Sumatera Utara berhasil menangkap ratusan pengedar narkoba dan pencuri sepeda motor. Ratusan alat hisap sabu-sabu dan barang bukti narkoba lainnya bersama 89 unit sepeda motor disita petugas. Hanya dalam waktu 2 pekan melaksanakan operasi, tim gabungan Polresta Medan berhasil menangkap 176 tersangka sindikat pencurian sepeda motor dan pengedar narkoba. Para tersangka kriminal ini tidak hanya laki-laki, namun juga terdapat wanita muda dan bahkan yang sedang berusia lanjut. Para tersangka sindikat pencuri sepeda motor ini melakukan aksinya dengan berbagai modus, mulai dari mencongkel rumah, mencuri kendaraan yang berada di parkiran, hingga merampok sepeda motor yang sedang dikendarai korban. Guna mengatasi maraknya pencurian sepeda motor, Polresta Medan akan bekerja sama dengan asuransi kendaraan untuk lebih teliti dan memperketat klaim pengajuan asuransi kendaraan yang hilang karena kerap terjadi laporan palsu. Pihak Polresta Medan sudah mengundang dealer dan asuransi, di mana dealer ini kami mengharapkan ketika masyarakat membeli sepeda motor, ini sudah mendapatkan kunci ganda. Sedangkan dari tersangka pengedar dan pengguna narkoba, polisi juga menyita berbagai barang bukti narkoba, belasan paket kecil sabu-sabu, alat hisap, pil ekstasi, dan daun ganja kering. Polresta Medan dan jajaran bersama dengan TNI akan terus melakukan razia dadakan ke berbagai lokasi yang disinyalir jadi tempat peredaran dan penggunaan narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, M. Harizal, Metro TV. Dari Jawa Barat, pemirsa, jajaran Polres Garut berhasil menangkap 3 orang pengedar uang palsu yang hendak digunakan untuk transaksi belanja di wilayah Garut. Petugas berhasil mengamankan barang bukti ribuan uang palsu senilai Rp120 juta. Ribuan barang bukti uang palsu pecahan Rp100.000 ini akan digunakan untuk berbelanja di wilayah Garut. Modus operandi yang dipakai adalah dengan cara membelanjakan uang palsu dengan harapan mendapatkan uang kembalian yang asli. Ketiga orang pengedar uang palsu yang diamankan Kepolisian Resor Garut Jumat kemarin mengaku uang palsu didapat dari seseorang dari luar daerah Garut. Hingga kini polisi masih terus mendalami kasus ini guna mengungkap tempat produksi uang palsu. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang mata uang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan atau denda Rp50 miliar. Pemirsa, personil TNI dari Kodim 0203 Langkat, Sumatera Utara berhasil mengamankan sedikitnya 24 ton bawang ilegal asal India yang diselundupkan melalui Aceh dan akan dipasarkan di Kota Medan. Melonjaknya harga sejumlah bumbu dapur seperti bawang dimanfaatkan sejumlah orang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Sedikitnya 4 truk bawang merah yang diduga ilegal dengan berat sekitar 24 ton berhasil diamankan petugas TNI Kodim 0203 Langkat saat akan dibawa ke Kota Medan. Penangkapan bawang ilegal asal India ini berawal dari laporan sejumlah warga yang curiga dengan aktivitas sejumlah kendaraan. Kemudian informasi ini ditindaklanjuti oleh Danunit beserta unit Intel. Kemudian didapatlah, sebetulnya ada 5 truk, cuma 1 truk lagi tidak terlihat dia. Iring-iringan 5, 1 truk ia hilang karena masih di belakang. Ini 4 truk. 4 truk Fuso ini diperkirakan asalnya dari India.